sebagai kepala sekolah di SDN Singawada 1. Iya. Kebetulan saya adalah perwakilan dari Kabupaten Majalengka, CGP Angkatan 10. Akan mewawancarai Bapak di sini sebagai pimpinan saya ya di sekolah. Berarti untuk ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan mengenai tentang dilema etika atau yang ada di sekolah merupakan bujukan moral seperti itu. Mungkin saya mulai aja ya Pak ya waktunya. Mungkin ini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sini? Ya, terima kasih Pak, Bu ya. Sesungguhnya kita sudah paham semuanya bahwa dilema etika itu terkait kasus-kasus benar atau salah gitu ya. Nah, kasus benar atau salah itu kan pasti kita temui sehari-hari. Iya, betul sekali. Guru di kelas misalnya, kemudian saya di sekolah secara lebih luas itu akan menghadapi hal itu. Ya. Ketika kita dihadapkan pada dilema etika yang satu benar, yang satu salah, itu kita akan mudah mengambil keputusan. Tetapi yang sulit itu kalau kasusnya benar-benar gitu ya. Satu benar, lainnya juga benar. Nah, tentang identifikasi kasus-kasus yang ada di SD Singawada 1 yang saya lakukan, pertama tentu saya mengamati langsung. Jadi hasil pengamatan saya itu misalnya ada kasus A gitu ya, saya catat. Di samping saya mengamati langsung juga ya saya menerima masukan dari guru mungkin ya, dari guru, kemudian juga dari komite sekolah, dari orang tua, dari tokoh masyarakat gitu ya, bahkan dari pengawas sekolah gitu. Karena tidak jarang Bu, sekarang itu orang tua yang datang ke sekolah mengadu terkait putra-putrinya gitu. Sekali, itu kan salah satu contoh kasus. Contoh kasus. Dan biasanya itu terjadi kan terkait menurut orang tua anak saya benar gitu. Yang mengganggu dia salah. Padahal itu kan belum tentu. Ya. Maka itu pun saya catat juga. Saya catat. Kemudian nanti saya buatkan skala prioritasnya, ini kasus mana sih yang paling besar untuk segera diambil keputusan. Dan tentu yang harus diprioritaskan itu adalah yang kebermanfaatannya bagi lingkungan sekolah, bagi siswa, itu harus yang paling besar kebermanfaatannya gitu. Tidak berdasarkan yang memberi masukan itu siapa. Itu mungkin Bu yang dilakukan selama ini terkait mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di Singawada 1 ini. Tapi selama ini sejak 2019 saya bertugas di sini ya belum menemukanlah kasus-kasus besar gitu yang ternyata mengganggu suasana PBM di kelas, kenyamanan di SDN Singawada 1 itu belum pernah ditemukan. Ada kasus-kasus kecil ya, riak-riak kecil lah gitu. Wajar ya itu Maya. Itu mungkin Bu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, itu tadi Bu ya. Memang benar ya, kepala sekolah itu punya kewenangan ya, punya kewenangan untuk mengambil suatu keputusan, apapun itu. Ya, apapun itu. Tetapi ya itu tidak berlaku selamanya gitu ya, tidak berlaku selamanya. Karena jujur tadi saya katakan bahwa kalau kita mengambil keputusan itu orientasinya harus ada 3, Bu. Pertama, hasil yang akan dicapai itu akan seperti apa? Kalau saya mengambil keputusan A, hasilnya seperti apa nanti gitu ya. Kemudian yang kedua, yang diambil itu apakah sudah sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku. Dan yang ketiga adalah juga pertimbangan kemanusiaan. Pertimbangan kemanusiaan itu harus tetap
jadi prioritas juga ya, harus Ya, jadi prioritas wajib juga itu. ya. Nah, jadi selama ini yang saya lakukan untuk mengambil keputusan ya, terutama kalau ada kasus benar-benar gitu Ya, ya, kasusnya benar-benar. Ya, benar-benar, ya betul. ya A benar, B benar gitu. Maka itu tadi kaji, ini manfaatnya kalau ini diambil keputusan A sebesar apa gitu terhadap warga sekolah Ya, misalnya, ya. terhadap warga sekolah, terhadap lingkungan sekitar sekolah gitu ya, terutama untuk para siswa ya kalau kasus itu di Ya. sekolah ya. Itu. Nah, dengan demikian maka saya akan mengambil keputusan itu melalui tahapan-tahapan. Yang pertama tadi membuat skala prioritas ya, Ya, Bu. ya betul sekali. Kemudian yang kedua minta masukan dari saya. Kadang di suatu ketika karena misalnya ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi gitu ya, Iya, yang iya betul. sifatnya pribadi itu mempengaruhi kinerja. Betul sekali, Pak. Maka Iya. menurut saya tantangan terbesar itu adalah ego pribadi, Bu. Ego Iya, iya, pribadi iya. kadang ya saya sebagai kepala sekolah juga ingin dong dihargai oleh Iya, guru-guru gitu betul, ya. betul. Nah, itu menjadi tantangan terbesar bagi saya. Tetapi saya berupaya terus agar ego pribadi itu ya semakin kesini itu semakin berkurang gitu ya, semakin berkurang. Kemudian saya juga berupaya agar orientasinya itu kepada kepentingan bersama gitu, Betul, kepada betul, betul. kepentingan bersama. Ya kalau dari guru-guru, saya pikir di Singawada itu sudah luar biasa lah supportnya. Gitu. Iya, iya. Sudah luar biasa. Jadi tantangan terbesar itu saya lebih ke pribadi saya sendiri yang kadang egonya mungkin berlebih gitu ya di suatu kasus gitu. Tetapi ya di kasus lain saya juga welcome untuk menerima masukan dari semua pihak gitu ya. Ya mudah-mudahan tantangan itu dengan sendirinya akan akan bisa dihilangkan lah, akan bisa dihilangkan. Kemudian tantangan berikutnya ya mungkin jujur tingkat partisipasi masyarakatnya itu masih perlu ditumbuhkan lagi ya, masih perlu ditumbuhkan lagi. Bukan tidak ada partisipasi masyarakat di Singawada itu sudah ada, tetapi harus dimaksimalkan terus, karena tentu sekolah tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berdiri sendiri, tetap perlu support dari semua pihak ya. Betul, baik. Yang terdekat dengan sekolah kita ya masyarakat sekitar, masyarakat Singawada 1 itu perlu ditumbuhkan, dan ini pun ya dijadikan sebuah challenge, bagi saya gitu. Agar ya bagaimana kita bisa memanage yang tadinya itu jadi tantangan kemudian malah menjadi peluang gitu. Buat ya buat kita maju bersama-sama gitu ya. Itu Bu. Betul sekali ya. Nah, ada lagi Bapak. Nah, ini mengenai yang tadi apa sih tantangannya udah ada, kemudian langkah-langkah sudah ada. Nah, apakah Bapak mempunyai jadwal dalam penyelesaian sebuah masalah, misal apa harus langsung diselesaikan sendiri tanpa harus menyelesaikannya dalam bentuk prosedur, atau apa biasanya kan ada masalah itu Bapak mempunyai jadwal atau tidak, misal apa bisa diselesaikan oleh Bapak sendiri gitu kan? Ya. Dalam hal penanganan kasus, Bu, jujur saya tidak memiliki jadwal yang baku. Iya. Saya memiliki jadwal yang baku. Saya sifatnya situasional. Betul sekali. Situasional saja. Kasus itu munculnya kapan sih? Tidak menentu ya. Iya kan tidak menentu. Kasus itu muncul kapan saja, dalam situasi apa saja gitu ya. Nah, makanya jadi saya lebih fleksibel, tentu dengan berbagai pertimbangan. Apakah kasus ini
harus diselesaikan segera? Apakah kasus ini dampaknya besar terhadap warga sekolah, atau itu lah ini mah kasus kecil, cukup dengan diselesaikan oleh guru saja juga, ya itu akan lebih efektif kan gitu ya. Tetapi kalau kasusnya itu besar, maka tentu saya akan segera mengambil langkah dengan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan itu, dan kasus besar harus diselesaikan sesegera mungkin. Ya, betul, itu agar tidak berdampak yang negatif terhadap keberlangsungan pendidikan di sekolah kita. Itu Bu. Oke, baik ya. Bapak nih masih ada lagi ya nih. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Ya, terima kasih. Tentu banyak faktor ya, banyak faktor pendukung ya, yang membuat saya berbesar hati ya, selalu bersemangat ya, dalam menjalankan tugas saya sebagai kepala sekolah. Yang pertama adalah guru-guru di SDN Singawada 1 itu semuanya support terhadap kebijakan yang saya ambil gitu ya. Kemudian mereka punya komitmen untuk mencapai tujuan yang telah kita susun bersama gitu. Itu adalah faktor pendukung terbesar bagi saya untuk saya tetap selalu bersemangat gitu, tetap selalu bersemangat. Nah, selain guru juga ya komite sekolah juga luar biasa supportnya terhadap kita ya. Di beberapa kasus mereka sangat support dengan keputusan program yang diajukan oleh sekolah kepada mereka, mereka support ya. Dan akhirnya beberapa kegiatan itu terwujud dengan baik gitu ya. Itu kemudian ya prestasi yang dicapai oleh siswa juga itu merupakan sebuah motivasi bagi saya agar saya terus ya bersemangat memotivasi mereka gitu. Lagi-lagi kebersamaan saya dengan seluruh warga sekolah, dengan guru-guru itu merupakan motivasi terbesar bagi saya ya, dan faktor pendukung terbesar bagi saya untuk selalu mengambil keputusan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan di SD Singawada 1, Bu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak nih. Dari semua hal yang telah ya, kadang di suatu ketika karena misalnya ada kepentingan yang sifatnya pribadi gitu ya, yang sifatnya betul. Pribadi itu mempengaruhi kinerja. Betul sekali Pak. Maka menurut saya tantangan terbesar itu adalah ego pribadi, Bu. Ego pribadi. Kadang ya saya sebagai kepala sekolah juga ingin dong dihargai oleh guru-guru gitu betul, ya. Betul. Nah, itu menjadi tantangan terbesar bagi saya. Tetapi saya berupaya terus agar ego pribadi itu ya semakin kesini itu semakin berkurang gitu ya, semakin berkurang. Kemudian saya juga berupaya agar orientasinya itu kepada kepentingan bersama gitu, kepada kepentingan bersama. Ya kalau dari guru-guru, saya pikir di Singawada itu sudah luar biasa lah supportnya. Gitu. Sudah luar biasa. Jadi tantangan terbesar itu saya lebih ke pribadi saya sendiri yang kadang egonya mungkin berlebih gitu ya di suatu kasus gitu. Tetapi ya di kasus lain saya juga welcome untuk menerima masukan dari semua pihak gitu ya. Ya mudah-mudahan tantangan itu dengan sendirinya akan bisa dihilangkan lah, Kemudian tantangan berikutnya ya mungkin jujur tingkat partisipasi masyarakatnya itu masih perlu ditumbuhkan lagi ya, perlu ditumbuhkan lagi.
bukan tidak ada. Partisipasi masyarakat di Singawada itu sudah ada. Tetapi harus dimaksimalkan terus, Karena tentu sekolah tidak bisa berdiri sendiri, tetap perlu support dari semua pihak, ya. Betul, baik, yang terdekat dengan sekolah kita ya masyarakat sekitar, masyarakat Singawada 1 itu perlu ditumbuhkan, dan ini pun ya dijadikan sebuah challenge, bagi saya gitu. Agar ya bagaimana kita bisa memanage yang tadinya itu jadi tantangan kemudian malah menjadi peluang gitu. Buat buat kita maju bersama-sama gitu ya. Itu Bu. Betul sekali ya. Nah, ada lagi Bapak. Nah, ini mengenai yang tadi apa sih tantangannya udah ada, kemudian langkah-langkah sudah ada. Nah, apakah Bapak mempunyai jadwal dalam penyelesaian sebuah masalah, misal apa harus langsung diselesaikan sendiri tanpa harus menyelesaikannya dalam bentuk prosedur, atau apa biasanya kan ada masalah itu Bapak mempunyai jadwal atau tidak, misal apa bisa diselesaikan oleh Bapak sendiri gitu kan? Ya. Dalam hal penanganan kasus, Bu, jujur saya tidak memiliki jadwal yang baku. Saya memiliki jadwal yang baku. Saya sifatnya situasional. Betul sekali. Situasional saja. Kasus itu munculnya kapan sih? Tidak menentu ya. Iya, kan tidak menentu. Kasus itu muncul kapan saja, dalam situasi apa saja gitu ya. Nah, makanya jadi saya lebih fleksibel. Tentu dengan berbagai pertimbangan, apakah kasus ini harus diselesaikan segera? Apakah kasus ini dampaknya besar terhadap warga sekolah? Atau itu ini mah kasus kecil, cukup dengan diselesaikan oleh guru saja juga, ya itu akan lebih efektif kan gitu ya. Tetapi kalau kasusnya itu besar, maka tentu saya akan segera mengambil langkah dengan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan itu, dan kasus besar harus diselesaikan sesegera mungkin. Itu agar tidak berdampak yang negatif terhadap keberlangsungan pendidikan di sekolah kita. Itu Bu. Oke, baik Bapak nih. Masih ada lagi ya nih. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Ya, terima kasih. Tentu banyak faktor ya, banyak faktor pendukung yang membuat saya berbesar hati ya, selalu bersemangat dalam menjalankan tugas saya sebagai kepala sekolah. Yang pertama adalah guru-guru di SDN Singawada 1 itu semuanya support terhadap kebijakan yang saya ambil gitu ya. Kemudian mereka punya komitmen untuk mencapai tujuan yang telah kita susun bersama gitu. Itu adalah faktor pendukung terbesar bagi saya untuk saya tetap selalu bersemangat gitu, Nah, selain guru juga ya komite sekolah juga luar biasa supportnya terhadap kita ya. Di beberapa kasus mereka sangat support dengan keputusan program yang diajukan oleh sekolah kepada mereka support ya, dan akhirnya beberapa kegiatan itu terwujud dengan baik gitu ya. Itu kemudian ya prestasi yang dicapai oleh siswa juga itu merupakan sebuah motivasi bagi saya agar saya terus ya bersemangat memotivasi mereka gitu. Lagi-lagi kebersamaan saya dengan seluruh warga sekolah, dengan guru-guru itu merupakan motivasi terbesar bagi saya ya, dan faktor pendukung terbesar bagi saya untuk selalu mengambil keputusan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan di SD Singawada 1, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak nih. Dari semua hal yang telah
tentang dilema etika gitu. Iya, pengalaman terbesar ya. Mungkin yang saya rasakan selama ini, ternyata Bu, dalam hal pengambilan keputusan itu, kalau kita hanya mengandalkan wawasan kita, kecerdasan kita, belum tentu kebermanfaatannya itu maksimal. Betul sekali Pak. Yang saya rasakan adalah ketika kita mengambil keputusan, maka kita harus welcome terhadap masukan dari berbagai kalangan, gitu ya. Siapa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut, maka kita minta masukannya, agar keputusan yang diambil itu mereka merasakan bahwa ini adalah keputusan kami bersama gitu ya. Jadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya adalah dalam hal pengambilan keputusan, terutama terkait dilema etika, ya itu tadi, kita harus senantiasa memperhatikan dan mengakomodir masukan-masukan dari berbagai kalangan. Itu Bu. Ya. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Jadi cerminan juga buat saya Bapak atas apa yang tadi Bapak paparkan, pembelajaran yang berharga juga buat saya, termasuk ya figuran atau contoh lah buat saya pribadi gitu Bapak ya. Terima kasih atas waktunya Bapak, sukses selalu ke depannya, sehat selalu. Terima kasih, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Mungkin ini wawancara yang pertama, mungkin ada, mudah-mudahan ada lagi nanti tugas-tugas yang lainnya. Bapak, saya ucapkan terima kasih, selamat terus, sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bapak menit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kepala. Ya, selamat siang juga Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya. Bapak mohon maaf nih, saya minta waktunya, mengganggu waktunya siang-siang. Kebetulan karena saya ada tugas tentang wawancara di tugas modul 3.1. Kebetulan saya adalah CGP Angkatan 10, perwakilan dari Kabupaten Majalengka. Saya minta waktunya Bapak sebagai ini mau minta wawancara sebentar. Bapak, kebetulan kami ditugaskan untuk mewawancarai 3 kepala sekolah, termasuk Bapak yang dari Kepala Sekolah SDN Babakan Kareo ya. Mungkin ini Bapak udah siap? Insya Allah siap Bu. Siap. Ya. Sekali langsung aja ya Pak ya, saya ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Mungkin selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral? Iya, dalam hal kasus dilema etika ini Bu, memang acap kali saya sebagai pimpinan satuan pendidikan bertemu dengan masalah yang berhubungan dengan dilema etika, baik itu yang dihadapkan langsung oleh saya ataupun yang dihadapi oleh guru. Maka secara prinsip yang pertama saya mengidentifikasi dulu, kemudian saya mengumpulkan data dari objek dan subjek yang bersangkutan. Jadi saya menggali informasi dari subjek yang menghadapi tantangan dilema etika. Oke, baik, terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar tuh. Bagaimana cara mengambil kebijakannya? Yang pertama tentu dalam pengambilan kebijakan mengidentifikasi Bu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Saya identifikasi terlebih dahulu, kemudian saya menggali informasi dari subjek tersebut, kemudian setelah informasi data itu saya dapatkan, maka saya menganalisis situasi tersebut, saya bandingkan nilai kebenaran dan nilai jangan benar juga, mana yang lebih mana yang lebih baik gitu. Kemudian setelah itu saya bandingkan juga nilai benar dan salahnya. Setelah itu barulah ada keputusan saya buat. Oke, nah setelah mengambil keputusan yang tadi, nah langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang bisa Bapak lakukan? Ya. Secara prosedural saya yang pertama adalah menggali informasi terlebih dahulu Bu. Misalkan guru, contohnya guru ketika menghadapi dilema etika di mana dia
dihadapkan pada situasi satu sisi beliau harus hadir bertemu dengan siswanya, melaksanakan kewajibannya sebagai guru, tentu mengajar dan membimbing siswanya di sekolah. Dan sisi yang lain dia dihadapkan juga di rumahnya memang dibutuhkan beliau sebagai kepala keluarga karena bisa sakit ataupun hal yang lainnya yang tentu membutuhkan sosok guru tersebut untuk hadir di rumah. Setelah itu saya kumpulkan data, Bu. Kemudian saya gali informasinya. Setelah informasi saya dapatkan, barulah tadi saya bandingkan nilainya, nilai yang terkandung nilai baik dan benar, baik atau benar dan benar, itu saya bandingkan. Kemudian itu mengerucut, saya bandingkan nilai benar salahnya. Setelah itu kemudian saya barulah mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam dilema etika ini gitu. Kemudian setelah itu barulah pengambilan keputusan saya ambil. Setelah pengambilan keputusan pun saya merefleksikan keputusan tersebut apakah sudah tepat atau perlu diperbaiki atau bagaimana, ataupun catatan-catatan kecil pengambilan keputusan untuk dilaksanakan ketika menghadapi situasi yang sama dalam waktu yang kesempatan yang berikutnya. Oke, nah baik. Nah, luar biasa sekali Bapak. Nah, ada selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut. Hal yang efektif selama ini saya rasa itu ketika menggali informasi, Bu, dari subjek yang berkaitan langsung dengan dilema etika. Misalkan ketika guru tadi contohnya itu saya sangat efektif ketika guru saya menggali informasi dari guru tersebut. Maka guru tersebut membeberkan masalah yang terjadi, barulah menurut saya itu hal yang paling efektif ketika informasi saya dapatkan langsung dari subjeknya. Oke, baik. Berarti informasi yang akurat dari yang bersangkutan ya. Baik, selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Ya, tantangannya salah satunya ketika pengambilan keputusan ini berkaitan juga dengan pihak lain, misalkan dengan pihak keluarga ataupun pihak tetangganya ataupun pihak guru juga, guru yang lain di sekolah, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Dan sebagai pimpinan satuan pendidikan tentu kita harus dengan cermat dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, baik. Nah, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan atau menyelesaikan kasus dilema etika? Atau Bapak langsung menyelesaikannya saat itu juga, di tempat itu juga, atau bagaimana? Ketika dihadapkan dengan kasus dilema etika, Bu, kadang saya analisis dulu apakah dilema etika ini harus diselesaikan, harus diambil keputusan dengan segera, atau bisa ditunda waktunya untuk saya bisa analisis tersebut dulu ya. Nah, ketika waktunya memang saya tidak menjadwalkan jamnya ataupun waktunya kapan, tetapi pengambilan keputusan ini kadang dihadapkan masalah itu datang tiba-tiba, Bu. Misalkan pagi ada masalah, kemudian ketika KBM ada masalah, maka dengan cermat tentu terkadang saya mengambil keputusannya harus dengan cepat dan tepat gitu. Terkadang juga ada satu kasus yang bisa saya analisis terlebih dahulu secara mendalam supaya dilema etika ini tidak menyalahi nilai-nilai yang sudah dilaksanakan di sekolah. Oke, baik. Berarti fleksibel ya, Pak ya, tergantung memang karena kasus itu kan tidak tentu datangnya tidak. Oke, nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusannya? Oke, nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam pengambilan kasus dilema etika ini memang ada beberapa yang mempermudah, salah satunya rekan kerja di sekolah. Itu sangat membantu sekali bagaimana kita sharing, kita bertukar pikiran dalam hal sebelum pengambilan keputusan, apalagi terkait nilai-nilai yang sudah ada di sekolah. Adapun sebelum pengambilan keputusan memang saya sering berkonsultasi terlebih dahulu, terutama dalam organisasi di role modelnya itu kepala Pak Ketua, kebetulan beliau yang diseniorkan, maka sebelum pengambilan keputusan akhir saya biasanya berkonsultasi terlebih dahulu, dan terkadang beliau memberikan masukan-masukan yang sangat mendukung dalam pengambilan keputusan.
Iya, baik. Berarti tidak hanya semata-mata sesuai udah kehendak kita langsung diambil keputusan itu Iya, gitu ya. betul. Baik, terima kasih. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir bagi Bapak ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, nah pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman tentang pengambilan keputusan dilema etika Iya. tersebut, Bapak? Terkait pengambilan keputusan dilema etika, memang banyak sekali hal yang saya pelajari. Salah satunya yang terutama Bu, ketika pengambilan keputusan di sekolah, apalagi sebagai kepala satuan Ya, pendidikan, harus berpegang pada prinsip dasar bahwasanya keputusan tersebut harus berpihak kepada murid. Jangan sampai keputusan yang diambil justru merugikan pihak siswa atau pihak murid gitu. Jadi yang paling utama itu saya utamakan adalah keputusan tersebut harus berpihak kepada murid. Oke, berarti segala sesuatunya di sekolah itu memang murid yang paling utama ya. Betul. Yang lainnya bisa menyesuaikan dengan keadaan, tapi tetap itu adalah kewajiban kita adalah berfokus kepada murid. Ya, betul. Nah, iya, terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban ya. Ini adalah menginspirasi buat saya ya, pembelajaran juga yang bisa saya dapat dari Bapak. Mungkin cukup sekian Bapak pertanyaan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sukses selalu Bapak. Sama-sama, Sehat Bu. selalu ya. Amin. Atur nuhun. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roy kemana?